Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Budiono, dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan berjumpa di kelas 10. Dan di kelas 10 ini kita akan belajar pada bab pertama, yaitu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, pada bab yang ke-10 ini, anak-anak, kita akan mengangkat masalah tentang tanggung jawab. Kenapa? Karena pokok ini sangat penting, karena di masa-masa ini banyak anak-anak yang masih kurang mengerti, memahami bagian ini. Mestinya tubuhnya semakin besar, pemikirannya semakin besar, mereka harus lebih bertanggung jawab. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Banyak anak-anak yang melepaskan tanggung jawab ketika melakukan perbuatan yang tidak pantas, tidak mau bertanggung jawab, melempar tanggung jawab itu kepada yang lain. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan di bab pertama ini di kelas 10 ini. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita masuk di dalam pelajaran pada kesempatan yang indah ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Tuhan telah menambahkan kami, memberi tanggung jawab kepada kami untuk masuk di dalam kelas 10. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami lebih bertanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Di dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masa remaja di SMA itu berbeda dengan remaja di SMP. Kenapa? Karena di masa SMA ada perubahan-perubahan besar di dalam hidup kalian. Baik itu secara fisik maupun psikologis. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa yang kritis. Sehingga kita perlu benar-benar memahami tentang perubahan kalian. Ada suatu survei anak-anak, satu studi pada tahun 2004 yang lalu. Dan di sana mencatat bahwa pada usia remaja, usia 10 sampai 24 tahun, tingkat kematian di kalangan remaja sangat memprihatinkan. Terutama kepada mereka yang berpenghasilan rendah, itu mencapai 97%. Nah, mayoritas ini terjadi di Asia Tenggara, di Afrika. Nah, dari jumlah itu 11% itu kematian disebabkan oleh HIV dan AIDS dan tuberkulosis. Nah, sebanyak 14% itu remaja laki-laki dan 5% itu remaja perempuan meninggal disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, karena kecerobohan mereka. Sementara itu kekerasan menyebabkan 12% kematian di kalangan remaja laki-laki. Dan bunuh diri mencapai 6% dari kematian. Nah, anak-anak, angka kematian yang tinggi ini sangat memprihatinkan kita semua. Disebabkan oleh perilaku mereka yang berisiko tinggi. Misalnya saja, seperti perilaku yang
menyebabkan luka atau kecelakaan yang tidak disengaja. Penggunaan tembakau, ya, merokok itu menyebabkan penyakit. Penggunaan minuman keras dan obat-obat terlarang. Nah, terlebih-lebih hubungan seks yang menyebabkan kehamilan yang tak diinginkan dan penularan penyakit menular seksual termasuk HIV. Makan makanan sehat, kegemukan, dan masih banyak masalah-masalah lain yang dihadapi oleh remaja seusia kalian. Nah, banyak masalah ini anak-anak disebabkan oleh remaja ketika mereka mengalami dengan cepat perubahan-perubahan fisik, perubahan-perubahan kejiwaan, sementara orang-orang di sekitarnya tidak memahami mereka. Mereka seringkali merasa disalah mengertikan. Apalagi di zaman sekarang ini, di usia kalian ini, kita sering kali menemukan praktek bullying, mengejek, yang bisa disertai oleh tindakan fisik kepada orang yang dianggap lemah, yang dianggap rendah. Ini sangat memprihatinkan anak-anak. Nah, dengan melihat kejadian-kejadian di sini anak-anak, mestinya kita sudah merasa didorong untuk sungguh-sungguh memikirkan bagaimana kalian hidup di tengah tantangan zaman yang semakin gelap ini. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari bagian ini dengan seksama. Kedewasaan yang benar. Nah, ini di materi kalian ada pelajaran yang diambil dari kisah hidup Tonya Harding, pemain sepatu es Amerika Serikat. Nah, kita ingin memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang tubuh dewasa, tetapi pemikirannya masih kanak-kanak, sehingga mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakan. Artinya anak-anak menjadi dewasa mestinya berarti seseorang menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Apalagi suatu perbuatan akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi saya sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat. Ini harus kita pahami dengan benar. Keberanian bertanggung jawab. Nah, selain ada kisah di catatan materi kalian tentang Tonya Harding, juga menunjukkan perlunya keberanian bertanggung jawab sebagai salah satu ciri kedewasaan anak-anak Tuhan. Ya, bertanggung jawab merupakan salah satu ciri bahwa kalian itu sudah dewasa. Nah, dengan demikian orang Kristen, remaja Kristen, anak-anak sekalian mestinya tidak bersikap seperti yang dikatakan pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Apa itu artinya? Nah, seorang Kristen mestinya berani berkata seperti yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Theodore Roosevelt. The back stop her. Artinya apa? Artinya saya berani bertanggung jawab
atas kesalahan yang diperbuat anak buah saya. Oh, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anak-anak. Ya, berani bertanggung jawab. Walaupun itu mungkin menyakitkan, mungkin merendahkan, tetapi ini ada suatu risiko sebagai pemimpin suatu negara. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, saya harap kalian juga memiliki konsep yang demikian. Ciri kedewasaan yang lain, anak-anak, orang yang dewasa adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Anak kecil, ya, itu seringkali berbohong. Bukan karena ia suka berbohong sebenarnya, tetapi karena secara psikologis di usia yang masih muda sekali, masih anak-anak belum bisa membedakan antara dunia kaya dengan dunia yang nyata, maka mereka melakukan bohong. Nah, sebenarnya tidak begitu masalah dengan anak-anak yang semacam itu. Tetapi masalahnya kebiasaan menceritakan kebohongan, melakukan kebohongan, ini kemudian berlanjut sampai masa remaja dan masa dewasa. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena masih anak-anak belum bisa membedakan dunia khayalan dan dunia yang nyata. Tetapi seusia kalian itu sudah bisa membedakan dunia khayalan dan dunia yang nyata. Tetapi kalau itu kebohongan terus dibawa sampai seusia kalian, ini yang menjadi problem, menjadi masalah. Nah, di sini ditekankan pentingnya sikap jujur. Nah, contoh kehidupan anak-anak ini bisa kita lihat di di dalam Alkitab itu. Imam Eli punya anak Hofni dan Pinehas yang tidak jujur. Ini sesuatu yang sangat tidak baik, contohnya tidak baik. Nah, selain orang yang dewasa itu disertai jujur, yaitu juga ciri berikutnya orang yang dewasa itu adalah hidup yang terarah kepada orang lain. Kedewasaan orang anak remaja ditandai hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya untuk diri sendiri saja. Nah, di sini seorang Kristen, seorang remaja yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada gereja, kepada masyarakat, kepada negara, dan bahkan terhadap sesama yang tidak harus orang Indonesia saja. Nah, anak-anak, ciri yang lain yaitu hidup berhikmat. Orang yang dewasa itu adalah hidup berhikmat. Sebuah kebajikan yang akhir-akhir ini banyak dilupakan adalah hikmat. Nah, anak-anak, berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Ya, berhikmat itu tidak sama menjadi pandai. Ada banyak orang yang pandai, namun ternyata tidak berhikmat. Misalnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah formal. Hikmat tidak ada di sekolah-sekolah. Nggak ada orang yang belajar berhikmat. Ada mata kuliah berhikmat. Nggak ada. Ada mata pelajaran berhikmat. Tidak ada.
Tidak ada kursus-kursus berhikmat, juga tidak ada kursus berhikmat itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Hanya apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Syukur kepada Tuhan, anak-anak. Kita memiliki Alkitab. Kita memiliki kebenaran. Dan di situ ada hikmat-hikmat Tuhan. Ketika anak-anak semakin mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan, semakin anak-anak memiliki hikmat. Nah, anak-anak barangkali tidak ada contoh yang lebih baik tentang seorang yang berhikmat selain Raja Salomo. Hikmatnya terkenal ke berbagai negara pada zamannya itu, anak-anak. Cara Salomo, misalnya cara memutuskan kasus perebutan seorang bayi di antara dua perempuan, adalah contoh yang sangat luar biasa bijaksananya. Nah, tema pelajaran ini, ya pelajaran pertama ini, anak-anak, mengajak kita untuk bertumbuh menjadi berhikmat, ya. Bukan hanya bertumbuh fisiknya saja semakin besar, ya. Bukan hanya semakin pintar saja, tetapi bertumbuh menjadi berhikmat. Artinya apa? Artinya kalian didorong untuk hidup dengan kepada Tuhan dan takut mempelajari hikmatnya, supaya bertumbuh menjadi orang yang rendah hati dan penuh dengan hikmat, sehingga kalian sanggup menentukan pilihan-pilihan yang benar dan tepat di dalam hidup kalian. Nah, anak-anak, mari kita akan lihat beberapa contoh, ya, sebagai aplikasi kalian untuk pelajaran pada bab pertama ini. Yang pertama kita akan lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Nah, kitab 1 Samuel ini itu mengisahkan awal permulaan sejarah Israel sebagai sebuah kerajaan besar, anak-anak. Nah, kitab ini dimulai dengan riwayat hidup Samuel, pemimpin terakhir Israel, sebelum bangsa itu dipimpin oleh raja-raja yang dimulai oleh pengurapan Saul sebagai raja Israel. Bagian yang menjadi bahasan kita di sini adalah 1 Samuel 2 ayat 26 dan 3 ayat yang ke-19, yang merupakan cuplikan dari dua kisah kehidupan Samuel di masa kanak-kanak, atau lebih tepatnya ketika dia itu disapai oleh orang tuanya terus ikut Imam Eli. Nah, kisah dalam 1 Samuel 2 ayat 26 itu merupakan bagaimana Samuel kecil, Samuel masih kanak-kanak, bertumbuh menjadi orang yang disukai banyak orang. Kenapa? Karena hikmatnya. Nah, bacaan dari 1 Samuel 2 ayat 26 itu melukiskan bagaimana Samuel semakin lama, semakin disukai orang, ia bertumbuh menjadi matang dan bijaksana. Sehingga kelak memang sungguh layak bahwa Samuel lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang digambarkan tentang Samuel di sini? Nah, dapat kita bandingkan dengan seorang tokoh lain yang disukai oleh banyak orang.
ketika ia bertumbuh semakin dewasa di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 52. Itu menuliskan bagaimana Tuhan Yesus itu juga bertumbuh secara fisik dan mental, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, inilah pertumbuhan yang kita harapkan dari setiap anak Tuhan. Saya mengharapkan anak-anak semua di sini memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Samuel. Hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pengertian seperti itu, banyak gereja menyelenggarakan program-program pendidikan berupa sekolah reguler, sekolah biasa, maupun sekolah-sekolah yang melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus di luar gereja. Maka penting anak-anak sekolah minggu, kebaktian remaja, persekutuan remaja, serta bimbingan tentang bagaimana bertumbuh itu harus diimbangi oleh pemahaman yang benar tentang berbagai masalah dan tantangan hidup masa kini. Itu 1 Samuel 2 ayat 26, anak-anak. Berikutnya 1 Samuel 3 ayat yang ke-19 itu menceritakan pengalaman Samuel yang mendengar suara Allah ketika ia sedang tidur. Tentu anak-anak pasti yang sekolah minggu mendengar cerita ini ya, mendengar cerita tentang Samuel. Ya, di situ Samuel itu mendengar suara memanggil dia. Namun Samuel tidak mengerti dari mana asal suara itu. Nah, karena itu Samuel kemudian pergi, bangun, menjumpai Imam Eli dan menanyakan apakah Imam Eli sendiri yang memanggilnya. Nah, setelah kedua kali Samuel mengajukan pertanyaan yang sama, maka mengertilah Imam Eli itu. Oh, itu bukan saya. Itu pasti suara Allah sendiri yang manggil. Karena itulah Imam Eli menasihati agar Samuel menjawab panggilan itu. Di dalam kitab 1 Samuel menggambarkan bahwa Samuel bertumbuh dan taat kepada Allah. Ingat, Samuel tumbuh dan taat kepada siapa? Allah. Nah, anak-anak bisa membaca 1 Samuel 3 ayat 19. Di sana dikatakan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Oh, luar biasa ini. Inilah dasar pertumbuhan Samuel ke arah kedewasaan. Didasari adalah kesetiaan, ketaatannya menjalankan perintahnya. Dikatakan tidak satu pun perintahnya yang gugur. Ini menggambarkan Samuel semakin hari semakin disukai oleh orang. Ia bertumbuh menjadi seorang yang matang, seorang yang bijaksana, sehingga kelak memang sungguh layak bahwa Samuel lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan tentang Samuel di sini dapat kita bandingkan dengan seorang tokoh lain yang juga disukai orang banyak ketika ia bertumbuh.
semakin dewasa, yaitu Tuhan Yesus. Tadi sudah saya ceritakan di situ. Nah, yang berikutnya itu 1 Korintus 3 ayat 9 sampai yang ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, bahan tentang pertumbuhan Samuel itu dilanjutkan dengan bahan tentang kehidupan jemaat di Korintus yang dalam berbagai hal tidak menunjukkan dirinya sebagai jemaat yang dewasa. Ya, ini sungguh sangat memprihatinkan anak-anak. Mengapa demikian? Kalau di dalam bacaan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 itu melukiskan pertikaian dan perpecahan yang terjadi di jemaat itu, yang merupakan sebagian dari masalah-masalah yang menyebabkan Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah konflik dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Nah, di jemaat ini berkembang kelompok-kelompok ya yang saling bersaing dan menganggap dirinya, menganggap kelompoknya paling hebat, paling luar biasa, melebihi kelompok-kelompok yang lain. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, Kefas, atau Petrus, atau yang paling hebat lagi kelompok pengikut Kristus. Nah, ini seolah-olah yang lain bukanlah pengikut Kristus. Persaingan-persaingan ini kelak berkembang menjadi semakin hebat ketika masing-masing orang membanggakan kehebatan dirinya sebagai orang-orang yang memiliki karunia-karunia tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti misalnya karunia yang berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia beriman, karunia yang menyembuhkan, atau karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat Paulus sangat marah dan frustasi menghadapi jemaat Korintus yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka benar-benar seperti anak-anak kecil, bukan seperti orang dewasa. Ini suatu gambaran, anak-anak. Jemaat Korintus seperti bayi-bayi yang tidak mampu mengunyah makanan yang keras, seperti yang biasanya dimakan oleh anak-anak yang lebih besar, bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Nah, Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Oh, ini sangat menyedihkan, anak-anak. Dengan teguran ini, Paulus ingin mendorong supaya jemaat Korintus berpikir lebih dewasa dan tidak seperti anak-anak kecil yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, itu sekilas pembahasan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Berikutnya Amsal 2 ayat yang ke-6. Nah, anak-anak, kitab Amsal itu terdiri dari kumpulan ajaran-ajaran hikmat yang merupakan salah satu perbendaharaan hikmat bangsa Israel yang sangat berharga. Anak-anak, ada banyak ungkapan dalam Amsal itu tentang hikmat,
dan masih relevan untuk kehidupan zaman kita sekarang ini. Nah, menurut tradisi-tradisi kitab ini berisi ucapan-ucapan Raja Salomo. Amsal 1 ayat 1 itu. Namun para pakar umumnya menolak pernyataan ini. Nama Salomo ditulis dalam permulaan kitab Amsal untuk memberikan wibawa atau otoritas kepada isi kitab ini. Nah, di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita, Tuhanlah yang memberikan hikmat itu. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, Tuhanlah yang memberikan hikmat itu. Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Itu berarti meskipun kita belajar di sekolah atau mendengarkan pengajaran, mendengarkan nasihat di gereja, kita harus pertama-tama mengingat bahwa Tuhan berdiri di belakang semuanya itu. Ketika anak-anak belajar menerima hikmat, ketika anak-anak mendengarkan khotbah, ketika anak-anak belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, mengerti, ingat di belakangnya itu Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada kita. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya sangat sederhana, yaitu mendengarkan hikmat Tuhan dengan cermat dan menaatinya. Ya, jadi mudah sekali sebenarnya. Caranya hanya mendengarkan hikmat Tuhan itu dengan cermat dan menaatinya. Tidak ada cara lain. Ini berarti walaupun sepintar apapun kalian semua, bila ia menolak untuk mendengarkan hikmat dari Allah, maka kepintaran itu akan menjadi sia-sia. Saya ulangi lagi. Walaupun sepintar apapun kalian semuanya, ya, mendapatkan nilai bagus-bagus, 100-100, bila kalian menolak untuk mendengarkan hikmat dari Allah, maka kepintaran, nilai-nilai kalian yang bagus-bagus itu akan menjadi sia-sia. Itu penjelasan sekilas Amsal 2 ayat yang ke-6. Yang terakhir anak-anak. Yang terakhir 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah kitab yang mengisahkan kepemimpinan raja-raja, ya, di kerajaan Israel. Tidak dipimpin oleh hakim, ya, tidak dipimpin oleh nabi, tetapi dipimpin oleh raja-raja kerajaan Israel. Dan belakangan juga kerajaan Yehuda. Setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan setelah kematian Raja Salomo yang berhikmat itu. Dan berakhir dengan kisah tragis pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel setelah kerajaan itu hancur dikalahkan oleh raja-raja Kasdim atau Babilonia. Nah, anak-anak, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 kita menemukan kisah mengenai kebajikan Salomo, ya, Raja Salomo yang penuh dengan hikmat dalam mengambil keputusan yang sangat sulit, mungkin tidak dapat dilakukan oleh raja-raja lain atau cendekiawan lain
filsafat-filsafat lain, ya. Namun kepada Salomo, ya, menghadap dua orang perempuan yang masing-masing mengaku sebagai ibunya dari seorang anak bayi masih sangat kecil itu. Nah, kedua perempuan itu memang mempunyai anak bayi, tetapi masalah seorang di antaranya meninggal karena apa? Karena kelalaian ibunya. Akibatnya keduanya kemudian memperebutkan bayi yang masih hidup. Bagaimana memecahkan masalah ini? Kita perlu mengingat bahwa di masa itu ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang seperti sekarang ini, anak-anak. Ya, dulu sangat terbatas sekali. Tidak ada itu CCTV, tidak ada zaman dulu itu. Tidak ada itu, handphone tidak ada. Jadi itu sangat terbatas sekali alat canggih, ya, dan sangat mungkin dan saya pastikan tidak ada hal yang semacam itu. Nah, dibutuhkan itu adalah apa itu? Yang dibutuhkan hikmat, ya. Yang dibutuhkan itu adalah hikmat. Nah, bagaimana memecahkan masalah ini? Dulu juga tidak ada itu, tes DNA, tes darah, pemeriksaan sidik jari, tidak ada. Yang dapat dengan mudah menentukan siapa ini anaknya siapa ini, ya. Itu tidak ada. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu, anak-anak, Salomo mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Tentu ide itu adalah dari Tuhan karena ketaatan Salomo kepada Tuhan, yang mungkin tidak terpikirkan sama sekali oleh siapapun juga, hanya setelah mengajukan keputusannya yang gila. Salomo akhirnya dapat menunjukkan siapa ibu sejati anak bayi itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kiranya pelajaran hari ini kita akan akhiri, dan nanti akan saya tulis di deskripsi, dan juga nanti akan saya kirim melalui saya tambahkan juga karena deskripsi itu hanya singkat sekali, maka akan saya tuliskan di Google Classroom, ya, supaya anak-anak bisa lebih banyak pengetahuan dan tugas-tugas bisa dikerjakan di situ. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur atas pertolongan-Mu karena Tuhan boleh memberkati kami, menolong kami untuk belajar pada hari ini. Dalam Kristus Tuhan, mampukan kami untuk bertumbuh menjadi orang yang berhikmat. Amin.